warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang semoga dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa percaya dan yakin kepada Allah, karena kelemahan kita sebagai seorang hamba yaitu berawal pada saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita pasti butuh Allah. Kita butuh Allah ketika kita diberi ujian, bahkan kita tetap butuh Allah ketika kita diberi nikmat yang berlipat ganda. Allah memberi kita ujian agar kesabaran kita terjaga, karena apabila seseorang diberi ujian, kemudian Allah tidak menemani dan membersamainya, maka mudah baginya untuk berkeluh kesah, mengeluh, bahkan berputus asa. Bentuk ketika Allah membersamai seorang hamba ketika diberi ujian, yaitu Allah menghibur hatinya, Allah menenangkan hatinya, bahkan Allah menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bisikrillahi tatmainnul qulub, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan nama Allah hati akan menjadi tenang? Dan apabila seorang yang beriman diingatkan dengan nama Allah, disebut dengan nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Itu merupakan suatu bentuk ketika Allah membersamai seorang hambanya pada saat dia diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yasid kayati manfa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Bahkan Allah menghiburnya dengan kalimat yang sering kita dengar, yang sering anak muda gunakan, yaitu la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena Allah bersama kita. Itu merupakan suatu bentuk ketika Allah membersamai kita pada saat kita diberi ujian. Allah juga membersamai kita ketika kita diberi nikmat yang berlipat ganda. Karena tanpa itu, ketika kita diberi nikmat yang berlipat ganda, kemudian Allah tidak membersamai kita, maka mudah bagi kita untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa. Ketika kita diberi kenikmatan yang begitu banyak, mudah bagi kita untuk tidak mengingat Allah, karena dengan kenikmatan itu justru itu membawa kita ke dalam banyak dosa. Kita tidak bisa mengingat Allah lagi karena kita sudah menikmati, padahal semua yang diberi itu yaitu Allah yang memberikan kita. Kemudian kemudian nikmat itu menghalangi kita untuk bangun tengah malam. Tidur kita larut. Mengapa larut? Karena ketika kita sebelum tidur, kita pasti menikmati semua yang Allah berikan. Sebelum kita tidur, kita belanja, kemudian kita main gadget, pergi main sama teman-teman, pergi belanja, pergi ngopi bareng. Semua itu kita lakukan karena itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Jadi kita larut tidur. Jadi apabila kita larut tidur, maka kita tidak mudah untuk bangkit tengah malam, atau kita tidak bisa lagi menjalankan sholat tahajud karena kita tidur larut, kita begadang karena kita sudah terlena dengan nikmat yang Allah berikan. Padahal justru ketika kita diberi ujian kepada Allah, mudah kita untuk bangkit tengah malam, mudah kita untuk curhat kepada Allah, mudah kita untuk berkeluh kesah, menangis dalam doanya. Kita lakukan itu pada saat kita diberi ujian. Kemudian mengapa kita tidak lakukan juga ketika kita diberi nikmat? Itulah kebanyakan manusia sekarang, ketika sudah diberi nikmat kepada Allah, justru dia mudah melupakan Allah. Itu merupakan bentuk ketika
seorang hamba diberi nikmat tapi Allah tidak membersamainya, Allah tidak menemaninya, maka mudah baginya untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa. Yang sebenarnya mungkin lebih baik ketika kita diberi ujian, Allah membersamai kita, karena kebanyakan orang ketika Allah memberikan dia ujian, dia mudah untuk berkeluh kesah. Kemudian Allah memberi dia nikmat, mudah juga dia untuk melupakan Allah. Mungkin sekianlah dakwah yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri selaku yang membawakan dakwah, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang juga sedang belajar dalam ilmu agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.